di balik cakrawala pagi di tanah Makassar. Berdiri nan megah, salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia. Pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis peradaban Islam, kampus pencerdasan, pencerahan, serta prestasi. Simaklah bagaimana kampus peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengukir sejarah dan kemajuannya. Melanjutkan transformasi institusi yang berangkat dari cita-cita besar menjadi lokomotif kebudayaan dan peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan multidisipliner berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan akreditasi institusi yang unggul, kami menawarkan 8 fakultas dan program pasca sarjana. Menjadi kampus unggulan yang terakreditasi internasional adalah cita yang kami upayakan dengan menghasilkan prodi yang andal, moderasi beragama yang mengakar, publikasi yang aktif, data yang terintegrasi, dan jejaring yang kuat. Kami terus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa, sehingga pembangunan dan pembenahan infrastruktur tiada henti terus dilakukan dengan segenap upaya yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya persiapkan. Semuanya bersiap, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, karena topiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isidana ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Sebelumnya saya absen dulu. Ada anakku yang tidak hadir? Apriyaldi, Pak, sakit. Apriyaldi sakit. Ya, alhamdulillah, anakku sekalian, kita akan belajar pada hari ini tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, anakku sekalian, ini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana kerjasama, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Kerjasama yang baik, kesabaran, dan kesempurnaan. Kerjasama yang baik, kesabaran. Baiklah. Jawabannya bagus. Dan kita melangkah lagi ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan baik dan benar.
Dengan berdiskusi dengan mengerjakan tugas, siswa diharapkan dapat menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia dengan benar. Dengan mempelajari materi ini, saya harap pada peserta didik untuk memiliki karakteristik atau akhlak yang mulia sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya, 2, 3, terus semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. baik, terima kasih atas persembahan temannya. Tentu kita hari ini pasti sudah sedikit refleks ya untuk materi selanjutnya. Baiklah, anakku sekalian, boleh dibagi kelompok. Baiklah, selanjutnya anakku sekalian, tolong diperhatikan. Adapun yang kita mau bahas hari ini yaitu Wali Songo dan nama dan julukannya. Yang pertama, Wali Songo itu terdiri dari Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Derajat Syekh Maulana Sulaiman, Sunan Kudus Jafar Sidik, Sunan Muria, Sunan Prawoto, Sunan Ngampel, Sunan Kuning, Sunan Kalijaga atau disebut juga dengan Jaka Sitrik. Baiklah anak sekalian, bagaimana peran Wali Songo di Pulau Jawa? Yaitu Wali Songo merupakan tokoh yang berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Wali Songo juga menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim di Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang sangat unik. Kita ketahui bahwa Wali Songo itu mengembangkan strategi dakwahnya khusus di Pulau Jawa. Namun dengan keberhasilannya, kesuksesan dalam mengembangkan dakwah di Pulau Jawa, bagus sekali untuk diterapkan di lingkungan kita, namanya di Indonesia ini, namanya yang ada di Bone, diterapkan di Bone. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan dari kelompok 4 dulu ya. Ditulis nama kelompoknya sesuai yang sudah diatur tadi. Dan ada nama ditulis juga ya. Ayo nak, silakan diisi kelasnya dulu. Nama kelompok, kemudian dijawab pertanyaan di bawah ini. Bacalah pertanyaan dalam setiap kolom, berilah tanda centang pada kolom setuju dan tidak setuju. Dan berikan alasan. Ini yang di terakhir ini alasannya. Ya silakan dikerja ya. Dan bacalah pertanyaan dalam setiap kolom dan beri tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Kemudian setelah itu dikerja cepat nak. Setelah itu dipresentasikan di depan. Ya, silakan. Pak, pasti ini Pak. Apa? Nomor 2. Para Wali Songo hidup pada satu zaman, dia satu zaman saja toh. Zaman ini dia hidup satu zaman. Begitu. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana alasannya? Karena zaman itu berbeda-beda ya nak. Ada zaman dibilang zaman khulafa, ada zaman raja-raja, ada zaman ini. Ada beberapa zaman. Di sini bagaimana di sini? Sudah selesai?
Ya. Karena dipresentasikan jadi Pak. Berbeda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Alvinakila. Saya dari Penjasani. Saya Adi Dewa. Saya Fikri Besar. Saya Indonesia. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, pertanyaan pertama. Wali Songo adalah para ulama yang dianggap sukses menginspirasi masyarakat Jawa dengan berbagai dakwah dan salah satunya adalah menggunakan wayang. Pendapat kami setuju. Alasannya wayang adalah salah satu penyebaran dakwah menggunakan kesenian. Yang keempat, strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali Songo tidak cocok dilakukan pada saat ini. Pendapat kelompok kami tidak setuju karena mereka berdampak tanpa kekerasan dan damai serta kreatif dan inovatif yang masih cocok untuk zaman ini. Yang kelima, pernyataan yang kelima, sifat ular, kata menyerah dan tentu pendirian dalam mencari tujuan hidup yang mulia adalah kewajiban bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan. Pendapat kelompok kami setuju karena sifat ular, kata menyerah dan tentu pendirian membantu mengatasi rintangan dan menjaga proses. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa Wali Songo memilih menggunakan media seperti wayang dan seni tradisional dalam menyebarkan Islam? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan mengapa wayang digunakan sebagai media penyebaran agama Islam karena pada saat itu masyarakat Indonesia sangat menyukai pertunjukan wayang. Baik, apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri semangat. Dari tadi kita sudah menyelesaikan satu masalah ini. Mungkin ada salah seorang di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silakan. Silakan berdiri. Kesimpulan materi hari ini yaitu Wali Songo adalah tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Wali Songo sangat penting di kalangan warga Jawa karena ajaran Islam yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Berikan, plus. Jadi saya simpulkan kembali pada keseluruhan strategi dan ciri khas dakwah Wali Songo yaitu akulturasi budayanya, pendidikan, dan pendekatan personal dan politik. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan pertanyaan refleksi. Apakah kalian sudah mengetahui kisah Wali Songo? Baiklah, salah satu temannya saya akan baca refleksinya, yaitu kisah yang dapat diambil dari kehidupan Wali Songo antara lain toleransi. Wali Songo menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan insya Allah pertemuan berikutnya saya akan memberikan ulangan. Silakan ketua kelasnya siapkan. Ya, siap.
Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Baik. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.